Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 386. Begitu masuk, suasana kantor desa cukup lengang. Hanya ada seorang petugas berpakaian dinas coklat tua duduk di balik meja resepsionis. Din menghampiri dengan sopan, menyapa dan langsung mengutarakan. 8. Tujuannya. Maaf Pak, saya sedang mencari seseorang. Saya dapat informasi kalau beliau tinggal di desa ini. Namanya Azarin Nafisa. Atau mungkin atas nama ibunya, Herlina. Petugas itu mengernyit, menatap layar komputer, lalu mengetik pelan. Azarin Nafisa. Ulangnya, memastikan. Din mengangguk cepat. Beberapa detik berlalu, denting keyboard terdengar, diiringi sunyi yang merayap. Tidak ada, ucap petugas itu akhirnya, dengan nada datar. Din membungkuk sedikit, mendekat ke meja. Maksud Bapak, tidak ada laporan warga bernama itu yang tinggal di sini. Petugas itu mengangguk pelan. Tidak tercatat dalam data kami. Bahkan domisili atas nama Herlina pun tidak terdaftar. Mungkin Bapak salah desa. Din menahan napasnya. Boleh dicek sekali lagi. Mungkin, tercatat sebagai warga sementara, atau ikut keluarga lain. Petugas kembali mengetik. Matanya menyisir data yang terpampang di layar. Namun beberapa saat kemudian, dia menatap Din dan menggeleng. Maaf, Pak. Tetap tidak ada. Din berdiri tegak, tubuhnya kaku. Terasa seperti disiram air dingin di bawah cuaca cerah ini. Dia mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, dan melangkah gontai kembali ke mobil. Begitu masuk ke kabin, Davian langsung menatapnya penuh tanya. Gimana, Bang? Din menghela napas panjang, berat dan penuh kekesalan. Gak ada, jawabnya singkat. Apa? Davian mengernyit. Gak mungkin, Bang. Itu desa yang dimaksud Bang Fashar. Kita gak salah tempat. Din mengusap wajahnya kasar, menekan dahinya seolah berharap tekanan itu bisa memeras keluar jawaban yang tidak dia miliki. Dadanya mulai terasa sesak. Apa mungkin bukan desa ini, Bang? Sambung Davian. Maksudku, waktu itu acara dakwah, bisa aja orang-orang datang dari desa lain. Din menatap adiknya dengan pandangan serius, tajam namun penuh ketidakpastian. Dia tak menjawab, hanya menarik napas panjang dan melempar pandangan keluar jendela, ke arah jalanan desa yang sepi. Davian menatap kakaknya beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, gimana kalau kita ke masjid aja, Bang? Kita bisa tanya-tanya nama jamaah, atau mungkin, dari desa mana aja yang datang ke dakwah itu. Saran itu membuat Din menoleh cepat. Kali ini sorot matanya berubah sedikit lebih hidup, seakan mendapat setitik terang di lorong yang gelap. Masjid. Gumam Din. Iya, kita coba ke masjid. Tanpa menunda lagi, Din menyalakan mesin dan memutar setir, meninggalkan kantor desa dengan harapan yang kembali tumbuh. Mereka menuju masjid besar yang berdiri arenggun tak jauh dari balai desa tempat segala kemungkinan mungkin masih tersembunyi. Setelah beberapa menit meninggalkan kantor desa, mobil Din kini memasuki pelataran masjid desa yang cukup megah, dengan halaman luas dan taman kecil di sampingnya. Masjid itu tampak sunyi dari luar, hanya terlihat 1-2 orang yang berlalu lalang, dan seorang pemuda bersarung sedang duduk di ambang pintu, tampak seperti penjaga atau pengurus masjid. Begitu mobil berhenti dan mesin dimatikan, Din segera membuka pintu dan melangkah cepat menuju pemuda tersebut. Raut wajahnya sopan, namun sorot matanya menyiratkan urgensi yang mendesak. Dia mengangkat tangan dan memberi salam dengan suara yang dalam, namun ramah. Assalamualaikum. 9. Pemuda itu menoleh,
menjawab cepat. Waalaikumsalam, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Din menarik napas pendek sebelum berbicara. Maaf, Mas. Saya Din. Saya sedang mencari seseorang. Katanya beliau sempat hadir di salah satu kajian di masjid ini beberapa waktu lalu. Saya ingin mengecek buku tamu atau catatan jamaah, mungkin ada namanya. Pemuda itu mengerutkan kening. Oh, kalau soal buku tamu dan data kajian, yang pegang kuncinya Pak Jamil, Mas. Beliau bendahara masjid. Tapi, sekarang beliau sedang ke rumah sakit, nganterin istrinya kontrol. Mungkin agak lama. Din sempat menghela napas lirih, menunduk sejenak menahan kecewa, tapi kemudian tersenyum tipis. Gak apa-apa, Mas. Saya tunggu saja. Kalau Mas gak keberatan, iya. Biasanya gak sampai zuhur juga balik, ujar pemuda itu ramah. Din mengangguk, lalu mengucapkan terima kasih sebelum berbalik arah kembali ke mobil. Langkahnya lebih pelan kali ini, lebih berat, namun tetap mantap. Begitu sampai di mobil, dia membuka pintu dan menunduk masuk, menatap Davian yang masih duduk tenang dengan sabuk pengaman terpasang. Gimana, Bang? Tanya Davian dengan nada penuh harap. Din tersenyum lelah. Kuncinya gak ada, Dek. Pak Jamil yang pegang, sekarang lagi ke rumah sakit nganter istrinya. Davian langsung mengangguk, seolah tak perlu bertanya lebih jauh. Berarti kita nunggu. Din mengangguk. Iya. Ayo, ikut aku ke teras masjid. Biar gak kepanasan dan bisa istirahat. Tanpa ragu, Din melepas sabuk pengaman adiknya, lalu membuka pintu lebih lebar. Dengan penuh hati-hati, dia mengangkat tubuh Davian dari kursi, mendekapnya erat tanpa menengeluh. Dia tahu betul, tubuh adiknya bukan hanya lemah secara fisik, tapi juga tengah terbakar semangat yang sama, mencari, menemukan, dan membawa pulang Asarin. Di depan teras masjid yang dingin dan teduh, Din menurunkan Davian perlahan, mendudukkannya di sudut dengan pemandangan langsung ke halaman depan. Mereka tak bicara banyak, hanya saling menatap sejenak, seperti saling meyakinkan bahwa semua ini layak diperjuangkan. Din menatap langit-langit masjid yang tinggi, dengan ukiran kaligrafi yang megah, lalu menghela napas panjang. Sudah hampir 1 jam mereka menunggu bendara masjid, orang satu-satunya yang bisa membuka ruangan arsip dan buku tamu kajian yang menjadi harapan mereka. Davian melirik kakaknya. Capek, Bang? Din menggeleng pelan. Yang bikin capek itu bukan duduknya, Dek. Tapi nunggu yang gak pasti. Kalau gak pasti, kenapa kita kesini? Davian tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Din menatap adiknya dan ikut tersenyum tipis. Karena kadang harapan tumbuh dari ketidakpastian. Dan kita hanya perlu sedikit keberanian untuk menggenggamnya. Mereka terdiam beberapa saat, hanya suara angin dan dentingan logam dari jemari kecil anak-anak yang bermain bola di halaman masjid yang terdengar. Tiba-tiba pemuda masjid yang tadi menemani mereka kembali mendekat. Pak, itu Pak Jamil. Tuh, baru turun dari motor. Din langsung bangkit. Dengan langkah sigap, dia menghampiri pria parubaya berjaket abu yang baru saja melepaskan helmnya. Senyum ramah Din langsung disambut anggukan hangat, meneski wajah pria itu sedikit kelelahan. Assalamualaikum, Pak. Saya Din Argatama. Maaf mengganggu. Saya datang mau cari data kajian beberapa waktu lalu. Ada nama istri saya di sana, saya sedang mencarinya. Pak Jamil memandang Din beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Waalaikumsalam. Atas nama siapa? 10. Kalau boleh tahu. Azarin Nafisa,
Atau tidak Herlina? Jawab Din cepat. Baik, mari ikut saya ke dalam. Insya Allah kalau dia hadir waktu itu, pasti tercatat. Tanpa ragu, Din kembali ke tempat Davian, dan dengan lembut mengangkat tubuh adiknya dari tempat duduk. Dia gendong Davian, tanpa keluhan, seolah kelelahan tubuhnya terhapus oleh tekad dan cinta seorang kakak. Di dalam ruangan kantor kecil masjid, Pak Jamil membuka sebuah lemari besi dan mengeluarkan buku besar dengan sampul lusuh. Ditaruhnya buku itu di meja kecil di antara mereka. Din duduk, berdampingan dengan Davian. Jari-jari Pak Jamil mulai menyisir halaman-halaman, menyebut nama demi nama, lengkap dengan alamat asal jamaah yang tercatat hari itu. Tidak ada, gumam Pak Jamil sambil mengernyit. Atas nama Azarin Nafisa, maupun Herlina, tidak tercatat. Din membungkuk, kini dia yang memeriksa sendiri, membaca setiap baris, bahkan yang ditulis dengan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Matanya mulai menyipit, hatinya mulai mengencang. Tidak mungkin, gumamnya pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Namun tetap, tak ada yang cocok. Tak ada nama yang dikenalnya. Tak ada satupun yang bisa menggiringnya lebih dekat pada Azarin. Din mengangkat wajah, dan dengan nada lelah namun penuh harap berkata, Pak, bolehkah saya lihat rekaman CCTV waktu itu? Mungkin saya bisa mengenalinya dari wajah atau gerak-geriknya. Pak Jamil mengangguk. Boleh, kebetulan masih ada di laptop saya. Beberapa menit kemudian, layar laptop menampilkan rekaman dari sudut-sudut masjid. Din menyaksikan dari awal, saat masjid masih kosong, lampu belum menyala sepenuhnya, lalu mulai ramai oleh suara jamaah, riuh langkah dan bisik-bisik doa. Davian ikut memandangi layar, sesekali matanya membelalak saat melihat sosok bercadar melintas. Itu, tanya Davian. Din menggeleng cepat. Bukan Asa. Bahunya lebih sempit. Cara jalannya juga beda. Satu demi satu rekaman terus diputar. Hanya ada satu wanita bercadar yang mencolok, tapi dia yakini itu bukan Azarin. Din bersandar di kursinya, menyandarkan kepala ke tembok dan menutup mata sejenak. Napasnya berat. Seperti sedang menahan hujan yang jatuh bukan di luar, tapi dalam dirinya sendiri. Pak Jamil menatapnya dengan iba. Maaf, Nak. Mungkin beliau hadir di masjid lain. Biasanya kalau kajian besar seperti itu, ada jamaah dari 3-5 desa sekitar. Din membuka mata, menatap lurus ke depan. Berarti, kami harus menyisir satu-satu masjid di 5 desa. Pak Jamil mengangguk pelan. Davian menatap kakaknya dengan pandangan tajam, namun bukan karena marah, melainkan keyakinan. Kita mulai dari desa yang paling dekat, Bang. Din menarik napas dalam. Meskipun hasil hari ini nihil, dia tahu, dia tidak boleh mundur. Ayo, Dek. Kita belum sampai di ujung jalan. Dan aku gak akan berhenti sampai Allah sendiri yang bilang, cukup. Langit mulai dilukis semburat oranye yang perlahan pudar. Waktu terus menggerus harapan yang tersisa. 11. Namun tidak dengan semangat Din. Dia kembali menyusuri desa demi desa, menanyakan nama yang sama, Azarin Nafisa dan Herlina. Di tiap kantor desa yang dia sambangi, wajahnya tetap ramah namun penuh kegelisahan. Suaranya bergetar sabar, meski hatinya mulai tercabik perlahan oleh ketiadaan jawaban. Sudah 5 kantor desa dia datangi. Tak satu pun mencatatkan nama yang dia cari. Di sela-sela waktu, dia juga mengetuk masjid-masjid yang pernah menjadi tempat kajian besar, menanyakan kepada pengurus masjid, membuka buku tamu, bahkan mengecek catatan pengajian. Semua nihil.
Semua kosong. Dan kini, matahari yang sedari tadi menyengat kepala dan kulitnya mulai perlahan meredup, kalah oleh waktu yang menuju senja. Cahaya jingga menelusup dari celah-celah pepohonan, menyinari jalan desa yang mulai lengang. Din berdiri di pinggir jalan, di depan sebuah warung yang tutup setengah. Dia mendekati beberapa warga, menunjukkan foto Azarin dan Alina dari ponselnya. Senyum lelahnya tetap dia pertahankan, meski matanya sudah sembab. Satu persatu warga menggelengkan kepala, meminta maaf karena tak mengenal wajah di layar itu. "Maaf, Mas. Kayaknya bukan warga sini." Din mengangguk berterima kasih, lalu kembali melangkah ke arah mobil yang terparkir di bawah pohon besar. Napasnya berat. Langkahnya seperti diseret. Setibanya di mobil, dia membuka pintu, lalu duduk di balik kemudi dan menutup pintu perlahan. Tidak ada suara. Hanya suara salawat dari pengeras suara masjid yang mengalun syahdu, tanda maghrib telah masuk. Din menyandarkan keningnya ke setir. Tubuhnya gemetar pelan. Air mata itu jatuh, tidak ada isak tangis, tetapi air matanya jatuh makin deras. Luka yang mengendap di dasar hati itu kini pecah tak terbendung. Dia tidak menangis karena tak menemukan Azarin semata. Dia menangis karena tak tahu lagi harus kemana, harus bertanya kepada siapa, harus berharap pada apa. Dia telah memberikan segalanya, waktu, tenaga, air mata dan tetap saja yang dia genggam hanya kehampaan. Davian yang duduk di kursi penumpang menatap kakaknya penuh iba. Parfum kakaknya yang biasanya kuat kini kalah oleh bau keringat dan debu jalanan. Jemarinya pelan mengusap punggung Din yang bergetar. "Bang!" Suara Davian lirih, nyaris tak terdengar. Din tidak menoleh. Tapi tangannya mengepal kuat di pangkuan, menahan amarah yang bukan untuk siapa-siapa, selain untuk dirinya sendiri. "Udah, Bang, kita salat dulu, ya." "Udah masuk waktu maghrib," ujar Davian lagi, kali ini lebih tegas namun lembut. Din masih diam. Davian menunduk. "Maaf ya, Bang, maaf banget. Ini semua salahku. Informasi yang aku kasih ternyata salah. Aku gak ngangka." Din akhirnya mengangkat wajahnya perlahan, menatap adiknya dengan mata merah dan suara serak. "Bukan salahmu, Dek, kamu udah bantu sebisamu. Kita cuma belum dikasih petunjuk." Davian menahan napas, lalu mengangguk pelan. Din mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mengumpulkan sisa tenaganya yang nyaris habis. "Ayo, kita salat dulu. Kita pasrahkan lagi sama Allah. Mungkin ini bukan waktunya." Dia keluar dari mobil, lalu membantu Davian turun. Kali ini Davian menggunakan kursi roda. Dengan pelan dia mendorong Davian ke masjid untuk menunaikan salat maghrib. Tidak lupa Din menuntun adiknya untuk mengambil air wudhu. Setelah doa terakhir usai, Din tetap terduduk di saf depan. Tangan yang menangkup di wajah perlahan dia turunkan, dan sorot matanya yang sayu memandangi cahaya lampu masjid yang temaram. Suasana sepi dan damai, hanya terdengar detak jarum jam tua di atas mihrab dan lantunan zikir lirih dari jamaah lain yang tersisa. Di tengah keheningan itu, ingatannya kembali terputar, tentang pria paruh baya di terminal, tentang 12. Nasihatnya yang sederhana, namun terasa menenangkan, seolah Allah sendiri yang menyentuh jiwanya lewat kata-kata orang asing itu. Din menarik napas panjang. Mungkin dia benar. Mungkin bukan jawaban yang harus kucari lebih dulu, tapi keikhlasan untuk menerima prosesnya, gumam Din dalam hati. Dan jika itu butuh perjalanan ke tempat yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, maka dia akan melakukannya.
Setelah melipat sajadah dan membereskan kopiah, Din bangkit lalu menghampiri Davian yang menunggu di dekat pilar masjid, dengan kursi rodanya menghadap ke arah taman kecil di samping halaman. Davian tersenyum kecil melihat kakaknya mendekat. "Sudah agak tenang, Bang." Din mengangguk sambil duduk di bangku semen di samping Davian. Dia menatap langit yang mulai menghitam, bintang belum menampakkan diri. "Besok," ujar Din, lirih tapi pasti. "Aku ingin menenangkan diri dulu, Dek. Tubuh dan batinku cukup lelah." Davian menoleh, menatap kakaknya lekat-lekat. Dia bisa membaca di mata itu kelelahan yang tak sekadar fisik. Tapi dia tak menanyakan lebih. Mungkin ini yang dibutuhkan Din saat ini, ruang untuk sejenak berhenti mengejar. "Ya, Bang," sahut Davian pelan, namun tulus. "Aku harap Abang kembali dengan semangat yang baru. Aku akan tetap bantu cari Mbak Asa. Walau jalannya masih gelap, aku yakin kita gak sedang jalan sia-sia." Din menoleh padanya, dan menepuk pelan bahu Davian. "Terima kasih, Dek. Kamu selalu jadi penguat, bahkan dalam kondisi kamu sendiri masih luka." Davian tersenyum samar. "Terkadang, justru luka yang bikin kita paham, Bang. Paham rasa kehilangan, paham arti bersabar." Din tak membalas dengan kata. Hanya helaan napas yang terdengar, panjang dan dalam, sebelum dia kembali berdiri dan mendorong kursi roda adiknya menuju mobil. Di tempat yang lain, malam mulai merambat turun dengan angin lembut yang membawa wangi tanah basah. Azarin duduk bersila di atas sajadah, di sisi ranjang, Al-Quran terbuka di pangkuannya. Di sampingnya, Alina yang telah menunaikan salat maghrib ikut berguling-guling riang di atas kasur, tak peduli malam begitu sunyi dan syahdu. Sesekali bocah itu nenggumam pelan hafalan surah-surah pendek, menirukan ibunya, walau lidahnya belum begitu fasih. Namun bacaan Azarin tiba-tiba terhenti di tengah surah. Suaranya tercekat. Napasnya mendadak terasa berat. Rasa rindu yang asing namun begitu nyata menyeruak masuk ke dadanya, tanpa permisi. Rasa yang sejak sekian lama dia kubur dalam-dalam, kini datang mengguncang. Tangannya yang menggenggam Al-Quran melemah. Matanya terpejam sejenak, dada kirinya terangkat naik, memegangi bagian jantungnya seolah bisa meredam gelombang yang bergulung dalam hati. "Ya Allah, kenapa mendadak seperti ini?" bisiknya lirih. Ada bayangan Din di benaknya, sekelebat ingatan saat pelukan lelaki itu mampu membuat tubuhnya tenang, saat usapan lembut di kepala menjadi penawar segala lara. Azarin menggigit bibir bawahnya, menahan sesak yang tiba-tiba meruak. Dan di saat itulah, suara ketukan lembut di pintu kamar terdengar. Alina refleks turun dari tempat tidur, langkah kakinya kecil namun penuh semangat. Begitu daun pintu terbuka, wajahnya ceria. "Nenek Umi!" serunya gembira. Cucu cantiknya nenek." Tangan Herlina membelai lembut kepala Alina yang terbalut mukena kecil. Sebelum akhirnya melangkah masuk. 13. Azarin menoleh dan menyudahi bacaannya dengan ta, awuds dan taslim, lalu dengan hati-hati menutup Al-Quran, meletakkannya di atas rak kecil di samping ranjang. "Asa, Umi diminta Bu RT untuk bantu buat kue. Besok ada pengajian ibu-ibu di masjid. Bisa bantuin gak?" tanya Herlina sambil mendekat, duduk di tepi ranjang. Azarin sedikit mengernyit. Memangnya mereka tahu Umi bisa bikin kue? Tanyanya heran. Herlina tersenyum malu. "Tadi pagi Umi iseng bikin. Terus ngasih ke tetangga sebelah. Katanya enak. Terus ditawarinlah buat bantu besok." Azarin diam sejenak, pikirannya masih bergelut dengan rasa yang belum juga reda.
Tapi tatapan ibunya membuatnya luluh. Ya sudah, Aza bantuin. Tapi Umi yang antar ke masjid ya. Gak usah, sayang, nanti Umi titip ke Bu RT aja. Biar Aza istirahat di rumah. Azarin mengangguk, terasa lega. Meski hanya kue sederhana, setidaknya kesibukan esok bisa sedikit mengalihkan hatinya dari rasa rindu yang masih menyesak. Dia melirik Alina yang kini kembali berguling, dan tak tahu bahwa malam ini seseorang yang dia rindukan pun sedang menahan sesaknya rindu di tempat yang berbeda. 14. Davian dan Din melangkah masuk ke dalam rumah. Kali ini, bukan Din lagi yang mendorong kursi roda adiknya, melainkan sopir keluarga yang sigap menyambut mereka di depan gerbang. Tanpa diminta, lelaki parubaya itu langsung menggantikan peran Din, mendorong pelan kursi roda Davian ke dalam rumah. "Bang," panggil Davian lirih, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Din menoleh. Senyumnya lelah, matanya redup. Tapi dia mengangguk kecil, seolah tahu apa yang hendak ditanyakan Davian. "Gak apa-apa," ujarnya pendek, lalu melangkah pergi, langsung menuju kamarnya. Langkahnya baru beberapa meter, ketika suara langkah pelan terdengar dari arah ruang makan. Bu Mahira muncul dengan mukena masih menempel di tubuhnya. Matanya sedikit membesar saat melihat kedua putranya telah pulang. Tapi rona wajah mereka tampak lesu dan tak bersinar. "Din, Davi," panggil Bu Mahira lirih, menghampiri keduanya. Wajahnya penuh tanya, tetapi juga penuh kehangatan seorang ibu. Langkah Din terhenti, tapi dia tidak menoleh. Hanya menghela napas berat yang nyaris menyerupai desahan putus asa. Davian yang menangkap situasi itu segera membuka suara. "Abang capek, Bu. Biarkan abang istirahat dulu, sejak pagi dia nyetir sendiri." Bu Mahira memandang Din yang masih diam memunggungi mereka, lalu kembali ke Davian dan mengangguk pelan. Dia mengerti. "Baiklah, istirahatlah, Nak. Tapi tengah malam nanti, jangan lupa tahajud, ya," ucapnya lembut. Ada doa yang terselip dalam kata-kata itu, ada harap yang terucap lewat suara lirih seorang ibu. Din hanya mengangguk, masih tanpa suara, lalu melangkah menuju kamarnya yang berada di sudut ruang tengah. Pintu kamarnya tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang ganjil. Sopir yang tadi mendorong kursi roda Davian pamit pelan, meninggalkan keduanya di ruang tengah yang senyap. Davian pun memandangi ibunya, wajahnya muram. "Bu," katanya pelan, "tadi kami pergi nyari Mbak Asa." Bu Mahira menoleh cepat. Matanya membelalak sedikit, lalu melunak. "Kami gak bilang sebelumnya. Bang Din pengen kasih kejutan buat ibu dan papa, kalau ternyata dia bisa nemuin Mbak Asa dan ngajak dia pulang." Davian menghela napas, nadanya nyaris patah. "Tapi, waktu kami ke desa yang diceritain temenku, yang katanya pernah lihat Mbak Asa dan Alina, ternyata mereka gak ada di sana, Bu. 5 desa kami datangi, meminta data dari kantor desa ke desa lainnya, lalu ke masjid untuk mencari data pengunjung kajian di masjid, tapi hasilnya juga nihil." Bu Mahira terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Abang sampai nangis, Bu," lanjut Davian lirih. "Di perjalanan pulang, dia bilang gimana kalau waktu 1 minggu yang papa kasih itu berlalu dan aku gagal. Aku gak cuma kehilangan asa, aku juga kehilangan kepercayaan papa." Ucapan itu membuat air mata Bu Mahira jatuh. Dia mengusapnya cepat dengan ujung mukena yang masih lembab. Lalu dia mendekat, memeluk bahu Davian dengan pelan tapi hangat. "Semoga saja Allah memudahkan jalan abangmu, ya," bisiknya lirih, nyaris seperti doa. "Ibu, cuma bisa
Berdoa. 15. Bu, tolong jangan bilang papa, ya. Jangan kasih tahu apa yang terjadi sama abang, kasihan dia, Bu, bisik Davian kemudian. Suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan malam yang mulai merambat. Bu Mahira menatap putra bungsunya dengan lembut, lalu mengangguk pelan. Ibu gak akan mengatakan apapun, nak. Kamu tenang saja, jawabnya seraya meremas tangan Davian, memberi ketenangan yang tak bisa diucap dengan kata-kata. Dia menarik napas sejenak, menenangkan dada yang ikut sesak oleh cerita Davian. Papa kamu, dia melakukan itu ke abangmu bukan karena benci, tapi karena kecewa, Davi. Sejak dulu papa selalu bilang, jangan pernah menyakiti perempuan yang telah kamu nikahi atas nama Allah. Papa gak pernah rida, melihat menantunya seorang perempuan yang telah meninggalkan masa lajangnya, meninggalkan orang tuanya, menyerahkan hidupnya untuk jadi istri disakiti begitu saja. Bu Mahira menahan air matanya. Tangannya masih menggenggam tangan Davian, erat. Papa ingin anak-anak lelakinya memuliakan istrinya sampai akhir hayat. Bukan membuatnya pergi dari rumah karena perlakuan suaminya sendiri. Kalau sekarang kamu lihat papa dingin, keras, itu karena hatinya hancur. Bukan hanya Azarin yang merasa dikhianati, tapi papa juga. Davian mengangguk pelan. Matanya merunduk. Hatinya mencubit. Rasa bersalah itu semakin menumpuk dalam dadanya. Seandainya waktu itu, aku gak maksa abang jaga Siva di Mesir, Bu, semuanya gak akan jadi begini, gumam Davian nyaris tak terdengar. Waktu kakiku patah, aku minta abang jagain dia. Karena aku takut Siva sendirian, Siva menyakiti dirinya. Tapi, aku juga yang kemudian nyuruh abang nikahi dia. Demi lindungi Siva. Dia menghela napas berat, matanya berkaca-kaca. Abang sempat nolak, dia bilang, dia udah punya istri. Tapi aku terus desak. Aku yang maksa, Bu, semua ini, salahku juga. Bu Mahira hanya diam. Matanya menatap jauh ke depan, kosong. Tapi hatinya terenyuh. Dia tahu, di balik semua ini, tak ada yang benar-benar ingin menyakiti. Hanya keadaan yang membuat semuanya jadi rumit. Dengan perlahan, dia mendekap Davian ke dalam pelukannya. Setiap